Siap. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Oke. Jadi sebelum kita masuk materi selanjutnya, Bapak mau ngecek dulu ya kehadiran kalian. Oke. Tolong dengarkan namanya masing-masing ya. Muhammad Adnan Nabil, Nurfika, Ninyoman, Christian, Komang Widiana, Adelia Tahira, Zakia, Muhammad Fadli, Nikade Ayu, Fairuz bin Yahya, Ahmad Tegar, Chelsea, Naura Luna, Naila Larasati. Oke. Sebelum masuk lagi ke materi pelajaran selanjutnya, Bapak ingin mau ngecek dulu ya. Mau ngecek dulu dia punya persiapan untuk melaksanakan pembelajaran. Oke. Saya mau ngecek dulu semua ya. Kelas apakah sudah bersih atau belum? Oke. Oke, sudah bersih semua. Untuk selanjutnya, marilah kita berdoa ya. Untuk kita memimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke. Sebelum selanjutnya, anak-anak saya ajak untuk menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, lagu Arjuna Halo Halo Bandung. Sebelumnya, Pak Yos dipersilakan untuk berdiri menyanyikan lagu Halo Bandung. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, menang kenangan. Beta tidak berjumpa dengan kau selama menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, dipersilakan duduk kembali. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin bertanya dulu dengan tentang materi yang sebelumnya. Apakah masih ingat materi-materi sebelumnya tentang masalah hak asasi manusia? Oke, kalau masih ingat, tolong dijawab apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Ya.
Tanya jawab. Sebelum itu, hak asasi manusia itu melekat dia semenjak dia lahir. Yang dibagi semenjak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya lagi ya, dan menyebutkan materi yang kita yang Bapak ajarkan ini hari adalah tentang masalah kasus-kasus pengingkaran hak asasi manusia. Oke. Jadi sebelum itu, marilah kita kita pada pertemuan kali ini adalah tentang masalah kasus pengingkaran hak dan warga negara, ya. Itu. Kasus pengingkaran, ya, asasi terhadap warga negara. Oke, untuk itu yang selanjutnya adalah motivasi yang harus kalian tidak boleh malas belajar. Harus belajar yang giat. Seperti apa belajar yang giat supaya kita dapat apa? Mendapatkan apa? Nilai-nilai yang supaya bisa naik kelas, ya. Terus selanjutnya ialah kompetensi dasarnya hari ini adalah 1.1, ya, tentang masalah menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan, ya, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, ya, dalam menghargai hak asasi manusia itu, ya, untuk materi ini hari. Sebelum itu, ya, di sini Bapak mengenai tentang garis-garis besar terhadap penyebab kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya. Oke, sini Bapak mengambil satu contohnya. Banyak contoh-contoh pelanggaran kasus hak asasi manusia itu banyak, sering kita jumpai, ya. Nanti untuk nanti Bapak jelaskan, nanti Bapak tampilkan videonya, nanti Bapak jelaskan apa penyebabnya, faktor-faktornya, dan kemudian penyebab kasus pelanggaran hak asasi manusia, ya. Itu sebentar. Ya, untuk model pembelajaran yang hari ini ada model PBL, ya. Probleman learning based learning. Itu disingkat dengan PBL. Oke. Baik. Next, kita lanjut untuk masuk ke kegiatan inti, ya. Materi kegiatan inti, ya. Bapak ingin memutarkan video. Videonya itu tentang masalah pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekolah, di dunia pendidikan. Oke. Oke. Jadi tolong disimak ya videonya, ya. Boleh? Kok banyak iklan? Rodi kemana sih? Ayo pulang. Ini dia. Silakan dilihat, dinonton videonya. Baru kalian simak, ya. Ini video ini menunjukkan bahwa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di dunia pendidikan. Jadi gini ceritanya. Ya.
Tadi saya ambil dari nama. Tadi Ibu jelasin Ibu jelasin Silakan ya. Silakan dinonton videonya ya. ya maaf Bu. Makanya, kalau belum jelasin, itu dengarkan. Ya, tahu Ibu. Kita lanjutkan dia, nak. Sekarang boleh dilakukan. Ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Semoga kita lanjutkan belajarnya ya. Sekarang kita akan menjelaskan tentang makanan khas daerah komunikasi. Sekarang kalian menjelaskan tentang adegannya, proses produksinya dan pembuatannya ya. Oh iya, minggu kemarin tugasnya dikumpulkan ya anak-anak. Saya Bu. Lupa. Ini kamera. Besok ya Bu. Nah, jadi, oh iya Bu, ada apa? Saya mau tanya, siang kamu setelah kenal Rizal, kesehariannya seperti apa sih? Kalau Rizal sih, seperti yang itu dia, Rizal memang sedikit buru-buru Bu. Apa kamu kenal, pernah dekat di si Rizal? Kalau Rizal sih, kalau di kelas ini nggak ada ya Bu. Nanti belum di kelas 10 namanya kamu nggak tahu sama dia? Kenal sih Bu. Yaudah tolong sampaikan sama si Loli buat ngobrol bareng juga ya, buat nasihatin si Rizal. Oh iya ya Bu. Yaudah, makasih kelasnya ya. Iya, mari Bu. Iya. Jadi gitu ceritanya Pak. Walah, emang kelakuannya Rizal begitu. Iya, besok coba deh besok ngajak dari saya. Kali aja dia mau dengerin nasihat dari orang temannya. Jadi bagus tuh. Oke, besok aku bilangin Rizal ya. Oke sih. Jadi itu. Ayo. Baik dong. Rizal, bener kamu ini lagi. Udah. Lagi nggak maksudnya? Kata saya ini kamu di kelas itu rame, dari dulu, buat sama sembarangan. Ya enggak? Iya sih. Kamu punya data tidak belajar. Kamu udah dapat fasilitas dari sekolah, materi dari guru, ruangan ber-AC, ada kursi meja juga. Terus kamu yang kenapa sebagai pelajar kewajiban itu apa ya? Ini kewajiban itu juga. Ya, kamu benar. Selama ini aku cuma menurut aku, tapi aku gak ngakuin sama sekali dari kamu. Kamu udah itu lagi, aku sedang di situ banyak orang. Karena aku harus bilang, mulai besok dan seterusnya akan jadi lebih baik dan lebih sopan. Terima kasih Ras.
Oke. Baik, Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang masalah film tadi itu, video tadi itu. Jadi itu menceritakan ada salah seorang anak atau peserta didik yang tidak menekan aturan sekolah, ya. Dia buang sampah, tidak mau lagi mendengarkan dari guru, teman-temannya maunya ingin apa? Seperti sudah dia yang punya sekolah itu. Tentang masalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekolah. Oke. Lanjut. Untuk itu Bapak ingin lagi untuk berarti bisa mau mengamati gambar ya, gambar yang ada di tayangan ini. Di mana? Mari kita lihat tayangan gambar berikut ini, ya. Kita lihat ada 3 gambar yang di sini harus kita perhatikan ya. Pertamalah ada seorang atau 2 orang anak, ya, yang melaksanakan apa? Minta-minta di jalan. Kedua ada beberapa ini? Tidur di jalan. Namanya dengan apa? Orang apa? Ini kan pengemis. Ini apa? Ini ada coba atau gelandangan. Oke. Ini adalah polisi. Oke. Mari Bapak yang ini kan seorang anak melakukan suatu minta-minta atau dikatakan pengemis. Ada pertanyaan, apa yang Anda pikirkan setelah melihat tayangan video dan gambar tersebut di atas? Selain gambar di atas, apa saja contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia yang dan pengingkaran yang Anda lihat keseharian kita? Ketiga adalah siapa yang harus bertanggung jawab? Adalah pemerintah. Pertama ini adalah kita lihat tayangan gambar tadi itu. Di atas ini. Ini kan seorang anak. Ya. Yang masakan minta-minta di pinggir atau dikatakan dengan pengemis. Oke, ini seorang anak ini sebenarnya dia harus apa? Dilindungi. Siapa melindungi adalah negara. Ini adalah gelandangan. Ya, gelandangan ini adalah seorang atau beberapa kelompok orang yang tidur di pinggir jalan. Ini semua bisa meresahkan. Jadi suatu kasus pelanggaran. Di sini siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah ini? Adalah pemerintah. Ini adalah suatu kelalaian pemerintah. Yang ketiga adalah polisi. Polisi sebagai apa? Polisi adalah sebagai penegak hukum. Dia adalah menilang, adalah memeriksa apa? Memeriksa semua kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Nah, ini kan semua kan dikatakan dengan pelanggaran. Nah, semua kita pelanggaran pengingkaran hak asasi manusia. Dia lalaikan membayar pajaknya. Seandainya kota di luar pajak, yang rugi adalah negara. Ya, itulah yang rugi adalah negara. Jadi kita harus sadar dengan adanya suatu kasus inilah kemungkinan besar untuk menjadi suatu pelanggaran kasus hak asasi manusia yang harus kita lihat, ya. Seperti ini kan kasihan anak-anak lihat. Sebab dia harus butuh pendidikan, belajar. Dia cuma begini. Seperti ini. Tayangan ini, video ini. Nah, ada timbul pertanyaan, saya ulang lagi, ada timbul pertanyaan 3. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat tayangan video dan gambar tadi itu? Video pertama kita melihat bahwa terjadi suatu kasus kasus pelanggaran hak asasi manusia yang ada di sekolah. Dia tidak mau lagi diatur, tidak mau meningkatkan aturan sekolah, ya. Maunya seenaknya saja. Dalam misalnya semau gue, maunya tidak mau lagi mendengarkan nasihat dari orang tuanya, mungkin pengaruh dari orang tua dan seterusnya. Tidak perhatian dari orang tua. Kedua adalah
Selain gambar di atas, apa saja contoh pelanggaran? Banyak. Contoh-contoh pelanggaran hak asasi manusia. Seperti ini seterusnya. Dan banyak lagi. Perampokan, pembunuhan, dan seterusnya ya. Oke. Tuh. Jadi boleh kalian apa mengetahui yang terjadi di lingkungan sekolah, terjadi pelanggaran hak asasi? Siapa bisa memberikan suatu komentar? Sering kita lihat pada saat di lingkungan kita. Terjadi suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti apa? Saya bisa. Seperti apa? Coba silakan, seperti apa? Ya, seperti pemulihan, apalagi seperti apa? Memberikan berita-berita yang tidak betul atau dikatakan dengan hoax. Ya, itu kan semua bisa menjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. Itu dikatakan dengan suatu penyebabnya dulu. Kita mau cari dulu apa penyebabnya, baru masuk ke permasalahannya. Seperti apa penyebabnya dulu sampai terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. Seperti yang ada katakan tadi itu, mungkin mau bully dulu atau mau ngancam seorang baru terjadi suatu pelanggaran hak asasi manusia. Ya, itu. Jadi untuk itu kita lanjut ya. Kalian harus mencermati gambar dan video tadi itu yang tentang masalah pelanggaran hak asasi manusia. Kedua adalah kalian harus rajin membaca buku paket. Ya, buku paketnya itu buku teks PPKN kelas 12. Ya, kelas 12 di bab 1 sub bagian C-nya. Di situ tertera dalamnya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sering kita jumpai, sering kita lihat baik di tayangan video, di lingkungan kita dan seterusnya. Oke. Sebelum itu kita sudah menyimak tadi itu tentang masalah video tadi itu tentang masalah kasus pelanggaran saja, dan juga kita mau cari penyebab faktornya ya. Oke, lanjut. Ini. Sini kita lihat ya, faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran asasi pengingkaran kewajiban warga negara. Pertama adalah sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Seperti apa sikap egois itu? Mau ingin menang sendiri atau mementingkan diri sendiri, tidak mau lagi yang seperti yang tadi itu kan yang itu kan sifat egois terlalu tinggi, tidak mau lagi diatur, tidak mau lagi dan seterusnya ya. Oke, yang kedua adalah rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara ya. Sikap tidak toleran. Sebenarnya sikap tidak toleran itu tidak mau lagi tidak mau lagi berteman dengan orang yang lain, tidak mau lagi berteman dengan orang yang miskin, tidak mau berteman dengan ini. Maunya dia berteman sama orang-orang yang ada saja, tidak mau lagi melihat ke bawah. Maunya dia seakan-akan dia sebagai orang sudah sukses dan seterusnya. Oke. Penyalahgunaan kekuasaan. Seperti apa? Orang-orang meminta-minta uang, masuk di sini bayar, masuk di sini karena dia sebagai contoh, sudah dia sebagai lurah atau apa, ingin mau disogok. Itu menyalahgunakan kekuasaan atau mementingkan kepentingan diri sendiri ya. Oke. Terus lanjut. Ketidaktegasan aparat hukum terhadap aturan. Itu tidak tegas. Terhadap aturan. Tidak ini ketidak tegasnya aparat penegak hukum terhadap suatu aturan. Silakan taat itu kan semua kan itu kan tidak taat aturan bisa menyebabkan dari suatu kasus pelanggaran.
Ya, seperti bagaimana? Anak-anak sekarang ini naik motor tidak mau ini, itu kan suatu penyebabnya. Nanti pada terjadi suatu pelanggaran, baru kita mengetahui, oh saya ini salah, kan? Oke. Penyalahgunaan teknologi seperti apa? Handphone. Kan ada kan kita pelajari kemarin di unit 3. Seperti apa? Berita hoax yang bisa membuli orang dan bisa mengancam orang. Ya. Oke. Hingga saat ini masih banyak perilaku yang dianggap pelanggaran terhadap hak warga negara. Baik yang dilakukan oleh negara maupun warga negara. Lainnya misalnya korupsi. Korupsi itu yang dilakukan oleh negara. Dan pemberian upah buruh yang masih rendah. Seperti bagaimana pemberian upah buruh yang masih rendah itu? Tidak menggunakan UMP, upah minimum. Misalnya Palu upah minimum sekian, dikasih buruh sekian harganya. Toh? Itu. Apa namanya? Pemerintah. Melakukan suatu apa? Penyalahgunaan suatu kekuasaan yang tadi itu. Itu. Ya. Oke, contoh kasus pelanggaran hak sebagai berikut. Pertama adalah pendidikan tidak merata. Yang seperti tadi itu. Kalau kita melihat bahwa pendidikan, kita lihat dari tayangan gambar tadi itu, ada anak-anak masih meminta-minta, ada masih seperti gelandangan. Itu kan semuanya kita kan punya pendidikan harus merata, ya. Karena kalau kita mau menurut suatu undang-undang dasar bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan yang layak. Dan negara itu menjamin tiap-tiap penduduknya. Kita dijamin. Bukan kita cuma diabaikan, bukan, kita dijamin oleh negara. Mendapat pendidikan yang layak. Itu yang sudah diatur dalam satu undang-undang kita. Ya. Munculnya ketidakadilan hukum. Ya. Orang salah bisa dibenarkan. Orang benar bisa disalah. Itu kan ketidakadilan kan hukum kan. Oke. Menciptakan kegaduhan, ya, di perpustakaan, ya. Oke. Tidak mendapat kesempatan memilih, seperti punya hak pilih. Banyak anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan sendiri, seperti tadi itu, minta-minta. Tingginya angka pengangguran, yang tadi itu. Oke. Pelanggaran hak cipta. Itu banyak pelanggaran hak cipta. Mau ngopi-ngopi sama dengan kita kopi paste, itu kan melanggar hak ciptanya orang. Kaset video yang satu itu kan melanggar hak cipta seseorang. Oke. Tapi sekarang Indonesia diberlakukan semua itu. Next. Angka putus sekolah. Angka putus sekolah masih tinggi. Ya. Seperti apa? Pernikahan dini. Ya. Itu sering terjadi. Pernikahan dini, itu angka putus sekolah. Apalagi tingginya apa? Tingginya biaya sekolah yang tidak bisa dijangkau. Nah, ini contoh kasus pelanggaran hak HAM di lingkungan keluarga, ya. Orang tua memaksakan keinginan anaknya kepada anaknya. Adakah di sini, Kak? Dipaksakan orang tuanya. Dia mau masuk di sini, oh tidak boleh masuk di sini. Adakah di sini? Tidak boleh. Itu kan suatu penyebabnya semua. Orang tua tidak boleh kita apa? Memaksakan anak kita untuk harus masuk di sini, tidak boleh. Itu dikatakan suatu pemaksaan. Itu kan suatu penyebab terjadi suatu kasus pelanggaran. Kalau dia memaksakan anaknya kan tidak akan apa? Tidak nyaman, tidak fokus lagi untuk mengikuti ini karena dia dipaksakan. Akhirnya apa? Timbul akhirnya dia putus sekolah dan seterusnya. Karena dia tidak nyaman, karena dia tidak dengan keinginan diri sendiri. Yang kedua adalah orang tua menganiaya anaknya. Pernah kalian dengar?
orang tua menganiaya atau dikatakan dengan pelaku dengan KDRT, kekerasan rumah tangga? Ada? Ada kan? Nah, ini apa? Timbul suatu aturan yang dikatakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena orang tua sudah banyak apa? Mengenai anak. Kadang-kadang terbalik, ada juga orang tuanya, ada juga anaknya, ya. Oke, yang ketiga adalah majikan diperlakukan oleh asisten dengan upah yang rendah. Itu. Tuh. Orang dikasih pekerjaan sudah dia lakukan semua, upahnya cuma berapa, dikasih kata 20.000. Kan tidak, itu kan tidak. Tuh. Itu semua penyebabnya semua terjadi kasus pelanggaran. Ketiga adalah dengan sewenang-wenang. Berarti haknya mau mendulikan haknya, tidak memberi haknya. Kasus pelanggaran di sekolah, ya. Di sekolah itu adalah oknum guru melakukan kekerasan fisik kepada siswanya. Jangan kau bilang pamade. Ya. Kau kira pamade itu bukan, pamade itu kan supaya bisa kita disiplin. Seperti apa contohnya? Kita tidak bisa melakukan kekerasan secara apa? Pemukulan sampai mengeluarkan darah. Itu tidak boleh, ya. Kedua adalah oknum siswa senior. Banyak kejadian sampai Sampai menghilangkan nyawa. Jangan mentang-mentang sudah senior kakak kelas, seenaknya baru mengerjain anak siswa baru ditendang-kirikan. Boleh kita cabut haknya mereka, tapi tidak sepenuhnya. Ada kan aturan begitu, ya. Boleh kita melakukan aturan tersendiri di sekolah, jam sekian sampai sekolah. Itu kan misalnya begini kan, ada kan begini aturan. Siswa baru kita terima di sekolah, misalnya jam 6.00 waktu SMK Yadika. Nah, itu. Cepat datang diberikan sanksi, lambat datang diberikan sanksi. Itu kan waktunya kita menentukan. Toh? Nah, jangan sampai mengeluarkan darah dengan nyawa. Tawuran. Semua tawuran. Sering kan terjadi tawuran. Pengaruh apa? Mungkin dari satu orang dulu begini sampai terjadi suatu penyebabnya dari satu orang sampai menyebabkan terjadi banyak orang. Dikatakan dengan tawuran. Contoh hak asasi manusia dalam masyarakat. Pertikaian antar kelompok atau antar geng bisa terjadi. Toh? Kedua, antar suku, konflik, asosiasi dan antar daerah bisa terjadi, ya, terjadi konflik. Kedua adalah penculikan bayi dengan apa? Dengan tebusan sekian miliar, toh, itu akan terjadi. Pembunuhan sering kita lihat, ya. Kalau ini pertikaian terkampung sering kita lihat atau kita dengarkan. Di Palu sering terjadi itu. Antar kampung, antar daerah dan seterusnya. Cuma jangan kita minta antar suku, tidak boleh. Ya. Kedua, penculikan bayi. Pernah kamu dengan penculikan bayi? Dia meminta tebusan. Biasa di film-film kan? Itu kan cuma contoh. Supaya jangan sampai terjadi supaya kita harus waspada. Ya. Merusak fasilitas atau sarana umum. Tawuran juga sama. Seperti apa? Terjadi tahun berapa? 2022 kemarin atau 2023. Kasus sepak bola antara tawuran dia terjadi di lapangan bola. Sampai stadion apa itu? Sampai terjadi suatu korban jiwa. Lanjut. Stop pembajakan dalam nomor undang-undang tahun 1995. 2014 ya. Contoh, ya. Ini kan stop pembajakan. Contoh-contoh yang diuraikan tadi membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran pemenuhan kewajiban sebagai yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang 45.
dan ketentuan perundang-undang lainnya. Oke. Dalam masyarakat sering ditemukan adanya pengingkaran kewajiban, salah satunya yaitu adalah melakukan pelanggaran hukum. Misalnya pelanggaran tertib lalu lintas seperti mengendarai kendaraan bermotor tanpa SIM dan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Kalian ini sebenarnya kalian sudah melanggar aturan lalu lintas. Karena apa? Belum diperbolehkan untuk mengendarai karena apa? Belum punya SIM dan surat izin mengemudi dan belum tahu aturan. Karena apa? Karena aturan berlaku negara kita maksimal dia 17 tahun ke atas sudah punya SIM. Kalian kan masih 17 tahun ke bawah. Yang salah siapa? Kembali kepada orang tua lagi. Membebaskan anaknya untuk memakai motor ke sekolah tanpa menggunakan SIM. Nah, itu semua itu penyebabnya dari suatu pelanggaran hak asasi manusia. Pas lihat polisi di jalan, coba-coba belok. Virus biasa itu coba belok. Nah, tidak tahu ada motor dari belakang langsung dia tabrak. Itu kan penyebabnya semua. Karena apa? Sudah tahu, merasa tidak punya SIM, surat izin mengemudi. Oke. Contoh kasus hak dari pajak kita berpijak. Orang bijak bayar pajak. Itu. Oke, pembagian kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.